Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan optimis konsumsi dan daya beli masyarakat serta aktivitas dunia usaha masih positif di tahun 2025. Optimisme tersebut didukung oleh peran APBN dalam menjalankan tugas sebagai counter cyclical. KSSK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua akan tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif serta aktivitas dunia usaha yang cukup resilient yang didukung oleh peranan APBN di dalam menjalankan fungsi counter cyclical maupun di dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas market. Demikian pernyataan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan mengenai optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang kuartal 2 tahun 2025. Meski demikian, KSSK menilai tetap diperlukan penguatan kewaspadaan dan respon kebijakan yang efektif dalam menyikapi kondisi ketidakpastian global yang dipengaruhi dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik. KSSK juga optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 yang terjaga menjadi landasan bagi ekonomi tumbuh sekitar 5% di tahun 2025. Hal ini ditopang oleh konsumsi dan daya beli yang masih positif, aktivitas dunia usaha yang resilient, serta didukung peran APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi berbagai sumber untuk IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menakar resiliensi fundamental ekonomi hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam. Beliau adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, kemudian sudah bergabung juga Pak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga asosiat fakulti LPPI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Rian. Sebelum membahas lebih jauh, review dari ekonom sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tidak di sepanjang semester 1. Karena kita tahu juga rilis data BPS sudah menyampaikan 5,12% ini pertumbuhan ekonomi kita, begitu Pak Rian. Jadi kalau kita lihat dari tren atau kecenderungannya, kuartal 1 2025 terhadap kuartal 2 2025 itu memang terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi kita secara percentage point. Dan secara year on year pun tumbuhnya bagus, bahkan di atas ekspektasi kita semua, yaitu 5,12. Yang sebetulnya yang kemarin membuat sedikit agak teman-teman bertanya-tanya itu kenapa tumbuhnya bisa 5,12%, which is itu mungkin hampir semua ekonom yang disurvei pun ekspektasinya hanya paling-paling 5%. Saya sendiri waktu itu masih mematok kalaupun tumbuh kita paling banter itu 5% dengan batas bawah waktu itu 4,8 seingat saya. Cuman memang kalau kita lihat di level mikronya, saya kira nanti Pak Bob bisa menambahkan. Saya itu selalu saya cerita Mas Pras, saya itu tiap akhir pekan kan jalan ya ke lapangan ya. Saya ke mall, saya ke pusat-pusat bisnis, saya ke luar kota. Saya sengaja melihat fakta yang ada di lapangan. Dan beberapa indikator ekonomi mikro itu memang memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin itu bisa di atas 5%. Dan itu ternyata happen it. Beberapa isu yang saya risk coba, misalnya kalau saya ke restoran-restoran, itu saya harus masih sekarang udah mulai ngantri. Kemudian kalau saya perjalanan dinas keluar kota itu isu tiket pun nggak gampang sesuai dengan keinginan kita. Kita booking hotel pun agak sulit, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Cari parkir kalau di mal-mal udah mulai susah. Kemudian nonton film yang biasanya di kuartal 1 itu paling penontonnya 10 orang. Sekarang kalau kita nonton film di 21 ya, itu saya kadang-kadang dapatnya row kedua atau ya paling row ketiga.
Itu artinya sinyal betul-betul di kuartal 2 kemarin itu kegiatan ekonomi di level mikro bergerak masif sama sekali, masih banget ya. Hmm, Makanya kita lihat Mas Pras, konsumsi rumah tangga itu tumbuh kenceng 4,97%, ya, which is itu mendekati threshold yang 5%. Saya punya formula, kalau pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu bisa 5%, itu hampir pasti pertumbuhan kita itu 5% di tangan. Nah, tambahannya dari mana? Tambahnya dari pembentukan modal tetap bruto atau investasi langsung, kemudian ditambah dengan ekspor kurangi impor. Nah, kalau untuk government spending atau belanja pemerintah, itu saya anggap sebagai tadi sampaikan Bu Sri Mulyani, itu hanya sebagai bumper atau sebagai semacam apa ya, shock absorber aja kalau ada kejutan-kejutan. Nah, ternyata betul pertumbuhan PMTB atau investasi langsung itu betul-betul luar biasa, oke. 6,99%. Hmm, Padahal kita tahu share atau distribusi dari pembentukan modal tetap bruto kita itu terhadap pertumbuhan ekonomi kita cukup signifikan, kurang lebih sekitar apa namanya, kurang lebih sekitar 28%. Dan itu hmm, kan dampak daya ungkit atau multiplier ke ekonomi secara secara apa ya, secara rantai nilai itu luar biasa. Nah, oke. inilah yang Hmm. menggambarkan saya tidak terkejut kenapa pertumbuhan PDB kita kuartal 2 kemarin secara tahunan bisa tumbuh 5,12%. Baik, Ya. Florian. Oke. Nah, Pak Bob, lantas bagaimana dari sisi pelaku usahaan Pindo begitu merasakan dampak secara langsung begitu terkait dengan kegiatan usaha aktivitas pertumbuhan ekonomi kita yang di atas 5% sejauh ini, Pak Bob? Memang kita lihat semester ini ekonomi kita dalam kondisi up and down ya. Jadi di awal tahun itu kan sempat tertekan, kemudian juga menjelang Lebaran itu kembali ada optimisme. Kita bisa lihat dari PMI-nya yang masuk ke zona ekspansi. Tetapi setelah Lebaran itu PMI kita kembali ke zona kontraksi gitu loh. Jadi ini yang kita bilang ekonomi kita masih menghadapi up and down, sehubungan dengan ada ketidakpastian global. Begitu juga untuk dalam negeri kita masih menunggu apa langkah-langkah pemerintah, terutama untuk memberikan insentif kepada kelas menengah. Kalau yang kelas bawah kita lihat program pemerintah untuk bansos dan lain sebagainya ini cukup efektif ya. Kita bisa lihat dari penurunan angka kemiskinan, tapi ini kemiskinan absolut ya. Kemudian juga pengangguran terbuka, ya sekali lagi itu indikator untuk yang paling bawah. Itu memang kelihatan membaik ya. Tapi yang menjadi isu kita nih sekarang adalah kelas menengah yang mereka menjadi motor penggerak ekonomi negara ya. Hampir semua negara itu sekarang persoalannya bagaimana menumbuhkan daya beli kelas menengah ya. Kalau yang bawah ini memang domainnya pemerintah ya. Kelas menengah ini yang sedang ditunggu bagaimana apa menunjukkan geliatnya ya. Bagaimana meningkatkan daya belinya kelas menengah. Jadi kalau fenomena yang disampaikan Pak Aryan itu mungkin saja terjadi ya di sektor-sektor apa restoran, makanan, minuman ya. Tapi yang masih kita tunggu adalah sektor-sektor yang memang menghasilkan barang-barang industri ya seperti otomotif, kemudian juga elektronik, kemudian juga perumahan. Bagaimana sektor-sektor itu yang memang multiplier efeknya tinggi itu bisa recovery. Kenyataannya kita lihat bahwa sektor tersebut masih dalam kondisi tertekan hingga saat ini. Oke, dan kalau bicara mengenai PMTB tadi menjadi salah satu juga hal yang disebutkan begitu ya oleh Pak Rian bahwa ini yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu juga ada realisasi investasi kuartal 2 mencapai 477,7 triliun naik dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu 465 atau 25,1% dari target. Nah, seperti apa? Apakah ini mencerminkan bahwa iklim investasi kondusif kemudian serapan tenaga kerjanya juga sesuai dengan kebutuhan industri? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Bob dan juga Pak Rian, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.